Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel teknik lagi teman-teman. Untuk hari ini saya akan kembali coba untuk mereview ya untuk pembahasan motor listrik ya. Oke, di sini sudah lakukan pembongkaran di beberapa rangkaian serta dari aki ini sudah lakukan pembongkaran ya. Nah, ini untuk jenis VR ya. Motor jenis ini memiliki konsep pada metode 4 pasa ya teman-teman ya. Jadi jenis motor-motor listrik ini ada 3 pasa, 4 pasa, ini jadi 5 ya, 5 pasa ya. Nah, ini agak rumit untuk sistem yang 5 pasa teman-teman ya, dibandingkan dengan menggunakan 3 pasa. Nah, jadi kalau kita perhatikan untuk jenis pasa ini ada hijau, biru, dan kuning, kita hitam ya. Hitam ini bodi. Jadi 4 pasa ya teman-teman ya. Oke, di sini untuk kerusakan metode awalnya yaitu pada rip controllernya ya. Jadi beberapa fatnya di sini jebol, dan untuk IC controller pasifnya ini error ya teman-teman ya. Di sini sudah saya lakukan pemodifan di dalam ya. Jadi untuk perbaikan pada jenis controller ini saya sudah reviewkan di beberapa video-video selanjutnya yang lalu ya. Nanti bisa di link deskripsi saya ya teman-teman, bagaimana sih cara nyervis untuk jenis controller macam brush drive motor controller ya. Jadi di sini untuk currentnya ini 30 per 1 ampere ya, cukup gede teman-teman ya. Nah, ini dengan kapasitas daya 48 volt ya untuk out. Jadi speed 1/4,2 volt. Oke teman-teman, yang terpenting untuk teman-teman untuk perbaikan jenis macam ini yaitu pada baterainya ya. Jadi berapa sih voltase pasif pada baterai ini? Harus menghasilkan sekitar 12 volt per baterai ya. Nah, misalnya teman-teman kesulitan untuk menggunakan multitester analog ataupun digital, ini lebih pasif dan kelihatan teman-teman ya. Jadi kita wajib mengontrol salah satu per biji ya teman-teman ya. Nanti untuk kolektifnya ini kita akan menghasilkan tegangan sesuai kebutuhan pada controller. Oke teman-teman, untuk pertama ini untuk bagian rangkaian pertama ya teman-teman. Jadi saya coba dekatkan dulu kameranya ya biar jelas. Ini oke, kita akan coba ukur secara kolektif individual dulu ya, tunggal ya teman-teman ya. Jadi saya ukur secara tunggal. Oke, 11,21 sudah toleransi dari 12 volt ya. Ini hasil pengecasan tadi. Nah, hasilnya sama teman-teman, tidak fokus. Tuh 11,42 ya, beda dikit ya, sama ya. Nah, ini sudah setelah kita lakukan pengecekan beberapa aki semuanya, kita akan coba melakukan pengukuran kolektif ya. Kolektif artinya keseluruhan ini dia harus menghasilkan di atas 48 volt teman-teman ya. Toleransi 45. Nah, di sini teman-teman 46,2 ya. Jadi toleransi sekitar berapa voltase? Oke teman-teman, akinya normal ya teman-teman ya. Nah, kita akan coba kembali ke rangkaian basis pada perkabelan. Oke teman-teman, saya akan coba bahas satu persatu sistem dari kerja controller ini ya. Nah, di sini teman-teman ya, kita wajib mengukur di mana tingkat kerusakan pada pasa ini ya. Di sini ada 3 pasa, 4 pasa. Jadi untuk jenis yang menggunakan 4 pasa ya teman-teman, kita akan ukur untuk mencari alternatif konslet ya. Jadi setelah penggantian pada controller, kita harus ukur-ukur dulu di mana letak permasalahannya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk ini saya gunakan skala M200 ya. Nah, ini menghasilkan 00 ya, sekitar evidensi 38 ya untuk per pasa.
Nah, ini 0,03 untuk RPM tengah rendah. Jadi teman-teman bagaimana teknik mengukur tersendiri pada rangkaian-rangkaian tersebut. Nah, oke teman-teman, kita kembali ke bagian sini ya. Ini saya coba kasih penerangan dulu supaya jelas nih. Oke teman-teman, di sini ada left indikator dan beberapa rangkaian yang ke jumper menuju ke rem ya. Di sini ini adalah switch untuk start ya. Nah, ini untuk sirine atau ini ya, alarm. Biasa kalau jenis aerotik di sini ya. Di sini pun ada alarmnya ya. Jadi di sana sudah termasuknya ini ya. Beser ya. Alarmnya di sini teman-teman. Oke teman-teman, saya coba lakukan pemasangan dulu pada ECU-nya ya. Ini pada ECU sudah saya lakukan penggantian FET-nya jebol teman-teman ya. FET dan rangkaian controller utamanya ini error. Ini karena kan ada beberapa rangkaian yang short pada sistem perkabelan. Oke teman-teman, saya lakukan pemasangan dulu di sini ya. Saya lakukan pemasangan dulu di sini. Tadi hasil pengontrolan untuk pasangnya ini dan beberapa sensor hal sensornya ini nanti saya akan ukur dulu hal sensornya ini benar-benar normal apa enggak ya. Hal sensor yang ada di bagian roda di sini ya, ini normal atau enggak ya. Sini teman-teman ya. Ini kita coba lakukan pengukuran pada hal sensor dulu. Ya teman-teman, saya akan coba lakukan pengukuran pada hal sensor ya. Hal sensor ini kita gunakan untuk skala X1 pun bisa dengan metode digital ataupun elektronik analog bisa teman-teman ya. Nah, di sini ini ada sebuah rangkaian yang menuju pada hal sensor ya. Jadi merah ini kan ada kabel nih, merah, hitam, kuning ini dia kolektif dengan ini ya. Tapi dia melalui hal sensor ya. Hal sensor yang untuk mengirim beberapa sensor yang menuju ke hal sensor ya. Oke teman-teman, di sini tidak terjadi short pada hal sensor, aman ya, hal sensornya aman. Adapun kalau hal sensor ini mengalami kerusakan, maka teman-teman harus membongkar bagian roda yang spool yang ada di sini ya. Sini ya. Oke teman-teman, saya coba lakukan pemasangan dulu untuk ini pada brush controllernya ya. Jadi ini sudah saya lakukan modifikasi dalam dan beberapa gantian FET dan rangkaian-rangkaian lain yang mengalami kerusakan di dalam. Oke teman-teman, saya coba lakukan pemasangan dulu ya. Ini bersama Bapak Parikun. itu sana Bapak Parikun ya. Jadi kebetulan ada di kediaman Bapak Parikun. Ternyata di sini ada kasus untuk motor listriknya. Ya teman-teman, saya lakukan pemasangan dulu pada kontrolernya. Oke teman-teman, jadi pola pemasangannya begini ya. Ini ada beberapa hal sensor dan kabel body serta input pada rangkaian ya. Jadi jangan sampai salah ya. Apabila tertukar pada rangkaian pasa ini, kita cukup menukarnya ya. Jadi bisa dia berjalan mundur atau putarannya mundur atau bergerak lainnya ya. Oke, saya akan coba tutup dan memasang beberapa ini. Soket-soketnya cukup banyak teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita terbalik untuk memasang antara input pasa dan lain-lainnya ya. Di sini banyak beberapa kabel-kabelnya ini. Jadi sudah memiliki dimensi dan sendiri-sendiri ya. Jadi kita akan coba pasang dulu ya untuk perkabelannya. Sana lagi cek sound dulu teman-teman. Lagi cek sound Bapak Parikun ya. Kita coba lihat efisiensi di sana pada cek soundnya. Lagi apa Pak? Kita lagi cek sound katanya. Oke teman-teman, saya akan coba dulu ya untuk efisiensi pada controller ini apakah dia berfungsi di layar. Jadi ini sudah saya lakukan perakitan beberapa sistem dan mekanisme dari perkabelan. Nah ini pada sistem perkabelan ini saya coba modif dulu teman-teman ya. Tadi salah satunya saya modif. Jadi saya akan tukar komplikasi pasanya ya. Ini saya belum lakukan pemasangan dulu pada
Ini saya akan tutup aja ya teman-teman ya, supaya untuk kondisi aman ya. Saya akan tutup dulu supaya tidak terjadi ini konslet teman-teman. Oke, saya akan coba pasang dulu ya. Bukan pemasangan pada ini tutup ya. Nah, yang terpenting untuk para teknisi teman-teman ya. Jadi jangan kita coba aliri arus dulu ke atas teman-teman. Kita akan ukur ya. Ukur berapa jumlah hal sensor yang bekerja di sini menghasilkan tegangan ya dari 48 volt ini untuk RPM tengahnya ya. Dan kita lakukan pengukuran pada RPM tinggi ya. Nah, di sini arus yang menuju IQ ya, IQ atau controller ini wajib harus menghasilkan sekitar 48 volt ya. 48 volt. Karena fungsi dari aki di sana akan menyuplai baterai di sini ya. Oke, teman-teman. Saya akan coba ukur tadi ya. Saya sudah lakukan pengukuran. Bagus, teman-teman ya. Nah, saatnya saya akan coba ya untuk menginverdenir atau mengaliri arus pada rangkaian di atas. Mudah-mudahan motor listrik ini ECU bisa bekerja sesuai harapan teman-teman ya. Jadi setelah pemodifan, penggantian beberapa komponen di dalam pada controller, karena untuk daerah sana utamanya daerah saya teman-teman ya, untuk mendapatkan super pak macam ini cukup jauh ya. Jadi prosesnya agak jauh. Karena pada IQ juga kita harus proses ya. Karena tidak keterbatasan sarana prasarana yang cukup jauh, jadi saya coba perbaiki aja kontrolernya ya. Oke teman-teman, kita akan coba menghidupkan motor listrik ini. Apakah dia normal untuk indikator dan tingkat kesehatannya bisa terselesaikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Oke teman-teman, untuk layar ini menyala ya. Oke, di sana terlihat ready ya. Nah, di sini terbaca beberapa rangkaian ini strip ini bekerja dengan baik. Oke teman-teman, saya akan coba gas motor listrik ini ya. Apakah dia berhasil teman-teman? Saya akan putar rodanya dengan RPM rendah aja ya. Oke teman-teman, di sana sudah terlihat putaran pada roda sudah berputar dengan sempurna ya. Jadi kerusakan pada motor listrik ini yaitu terjadi pada rangkaian controller ya. Nah, penyebab dropnya sebuah rangkaian baterai ya. Baterai yang tersuplai pada controller ini yang menyebabkan shortnya rangkaian FET dan rangkaian IC di dalam ini yang menyebabkan dropnya baterai ya. Jadi baterai ini akan cepat aus karena untuk ekspediensi pengisian pada macam ini dia tidak ada namanya pengisian secara kolektif bersamaan ya. Jadi dia harus disuplai dengan menggunakan cas melalui PLN ya. Jadi untuk rangkaian baterai ini sifatnya membuang aja ya. Jadi kita wajib untuk mengecas dalam 2 hari 1 kali ya, untuk mengaliri sel-sel yang ada di dalam pada rangkaian baterai ini supaya bekerja dengan sempurna. Oke teman-teman, saya akan coba rapikan dulu untuk motor listriknya. Oke teman-teman, saya sudah rapikan untuk salah satu di belakang ya. Nah, kita coba colok-colok dulu aja ya. Oke, kita putar ini rodanya. Oke, untuk ini ya, ini nanti kita akan cas kembali ya. Ini masih ada 2 ya. Karena tadi saya coba jumper di sana untuk mengaktifkan rangkaian blok pada ECU ya. Ini sudah berkurang 2. Oke, saya akan coba rapikan untuk bagian depan. Proses di kompak jadi kita akan tes ya untuk tingkat RPM nya teman-teman. Ya teman-teman, saatnya kita akan coba ini gimana tenaganya. Nah, dicoba dulu ya. Nah, itu posisi sudah jalan. Nah, kita coba dulu motor listriknya. Coba di RPM dur. Coba RPM birang.
Setrumnya gue drop cas kembali ya. Oke teman-teman, semoga tip-tip tadi bermanfaat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.